Kisah pasal 2 ayat 24 hingga 35. Kalau sudah jemaat temukan, kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayat 24 sebagai ayat genap, dan setiap ayat ganjil akan dibaca oleh jemaat. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut ini. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Yesus ketika ia mengatakan bahwa dia ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak akan binasa. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah dia ditinggikan dalam tangan Allah dan menerima roh manusia itu, maka daripadanya apa yang kau lakukan dan generasi. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Duduklah di sebelahku sampai Tuhan sungguh-sungguh menjadi Tuhan kakimu. Oke, sejauh sana pembacaan kita, Bapak Ibu, gimana yang dikasih Tuhan? Belum berdoa ya tadi ya? Belum ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur saat ini kami diperkenankan Tuhan untuk membaca serta memakai waktu untuk belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengertian. Roh Kudus-Mu kiranya menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk melihat semua kekayaan firman-Mu, kekayaan kebenaran demi kebenaran yang Tuhan ingin kami tahu. Tolong kami, agar kami bisa memahaminya. Hamba-Mu, anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, Tuhan pimpin agar bisa menyampaikan kebenaran sebaik-baik mungkin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop yang kita baca ini adalah penggalan dari khotbah siapa? Petrus. Penggalan dari khotbah Petrus. Dan Bapak Ibu, sebenarnya ini kutipan dari Mazmur pasal yang ke-16. Mazmur pasal 16. Makanya Petrus berkata di sini, ini tentang Daud. Daud. Tapi katanya apa? Ayat 29, saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud. Ya, tentang Daud. Karena ini kan tulisan Daud. Secara konteks dekatnya, ya jelas ini adalah pernyataan Daud. Ya. Yang dimana kita tahu bahwa ini bukan pernyataan Daud semata sebagai manusia. Ini adalah lewat inspirasinya Tuhan. Maka Petrus ingin menyampaikan kepada mereka saat itu, audiens yang notabene adalah orang Yahudi pada peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, berkata bahwa Daud yang adalah bapak kita, katanya, berkata ini, tetapi sebenarnya yang dimaksud di sini
bukan dirinya. Karena memang Tuhan telah memberitahukan kepada dia, katanya, tentang masa yang akan datang, yaitu bahwa lewat Daud ada keturunan yang akan duduk di tahta. Yaitu sebenarnya hari ini kita tahu adalah Yesus Kristus. Dan Petrus saat itu ingin memberitahukan mereka bahwa dialah Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ingin sampaikan bahwa Yesus Kristus yang kalian salibkan, yang kalian salibkan itu, dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ingin menegaskan mereka bahwa memang benar kalian telah salibkan dia dan dia telah mati. Tetapi kami yang adalah saksi, kata Petrus, ingin memberitahukan bahwa dia telah bangkit. Dia telah bangkit dari kematian. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus ingin juga tegaskan bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini merupakan hal yang sangat penting. Ini hal yang sangat penting, saudara. Kalau Yesus cuma mati dan tidak bangkit, waduh, malapetaka itu namanya. Ya. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, apa katanya? Maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Kita mengaminkan Yesus mati, manusia mati. Amin? Ya dan amin. Firman Tuhan katakan ya dan amin. Tapi saudara, jangan lupa bahwa kita harus memegang teguh, mengaminkan bahwa dia telah bangkit. Karena kalau dia tidak bangkit, saudara, wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang berbeda di bawah kolong langit ini. Bahkan bukan banyak hal, semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Semuanya berbeda dengan hari ini. Berbeda. Saudara, sebenarnya ada banyak hal yang berkaitan tentang ini. Mengapa sangat penting Yesus bangkit? Setidaknya nomor satu adalah untuk mengukuhkan bahwa Alkitab yang kita pegang benar-benar firman Tuhan. Benar-benar firman Tuhan. Saudara, mengapa hal ini penting? Karena baik kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya, hari ini kita bisa percaya, para rasul bisa beritakan, dan mereka begitu yakin tulis ya, lewat inspirasi dari Tuhan. Dan hari ini kita bisa pegang, akui sebagai firman Tuhan ya. Semuanya kita bisa tahu adalah lewat firman Tuhan. Firman Tuhan. Dan Petrus bisa dengan gagah berani di sini mengkhotbahkan, ya kan? Mengkhotbahkan kepada ribuan orang saat itu, ya. Bukan hanya karena dia menjadi saksi mata, tetapi ketika dia melihat sebenarnya ini juga mengukuhkan tentang firman yang dia baca dalam kitab Mazmur. Sebenarnya mereka yang dalam perjanjian lama, para ahli Taurat, imam-imam, sudah lebih dulu tahu seharusnya bahwa Mesias yang akan datang, dia akan mati dan dia akan bangkit. Dia akan bangkit. Dan saudara, firman Tuhan, Alkitab ini ditulis oleh Allah yang Maha Benar. Betul kan? Kalau ternyata
firman yang dari Allah yang benar ini mencatat tentang Yesus akan mati dan akan bangkit, dan realitanya tidak. Betul? Ayo, mau ngapain lagi kita percaya ini? Ngapain lagi kita berbusa-busa ngomong, wah Alkitab ini firman Tuhan, satu-satunya firman Tuhan, di luar Alkitab tidak ada firman Tuhan. Masa tuh Yesus yang kalian percaya tidak bangkit? Nanti kita habis olok-olokan seperti tetangga kita olok. Allah kok mati? Saudara yang dikasih Tuhan. Wow, ini hal yang sangat penting. Sangat penting. Kita lihat di ayat 29 tadi dalam Kisah Rasul pasal 2. Ayat 29 katanya, saudara-saudara, aku boleh berkata dengan terus terang kepadamu tentang Daud bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Jadi Petrus ingin menegaskan bahwa yang tercatat di dalam perjanjian lama itu ya dan amin. Bahwa nubuatan tentang Mesias yang akan datang, keturunan Daud yang akan datang itu memang mati, ya gitu kan? Tapi dia akan bangkit. Dan kami yang memberitakan ini, aku yang berbicara ini adalah saksi hidupnya yang memang menyaksikan. Baik kematian dan kebangkitannya. Dan ini membuktikan bahwa firman Tuhan dalam perjanjian lama ini ya dan benar. Dia benar-benar adalah firman dari Allah yang maha benar. Dan sebagaimana mereka mengakui perjanjian lama sebagai firman Tuhan, hari ini jelas tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak mengakui Alkitab perjanjian lama firman Tuhan, Kejadian sampai Maleakhi. Karena yang diakui oleh orang Yahudi, tradisi Yahudi mengakui sampai hari ini. Kanon mereka hanya dari Kejadian sampai Maleakhi. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih, penting, sangat penting. Sangat penting. Bahkan kalau kita baca di dalam Lukas pasal yang ke 24. Lukas pasal 24 ayat 27 bisa katakan, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia. Ini kan Yesus. Perkataan si Lukas kan mencatat tentang pernyataan Yesus ya. Dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Bahkan di ayat 44-nya diulang kembali, bahkan lebih diperjelas. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, termasuk tentang kematian dan kebangkitannya harus digenapi. Nah, kalau ternyata dia tidak bangkit, berarti ada dusta, ada kebohongan tertulis di sana. Dan kalau ada kebohongan, maka tidak ada satu alasan bagi kita bahwa kita bisa menolak dia sebagai firman Tuhan. Untuk bisa membenarkan itu sebagai firman Tuhan. Maka kita dengan bisa berani, itu bukan firman Tuhan. Karena ternyata ada kebohongan. Kalau dia tidak bangkit. Karena itu memang sudah tercatat, dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau firman Tuhan bukan, Alkitab bukan firman Tuhan, perjanjian lama bukan firman Tuhan, terdapat kesalahan, ya kan? Ada dusta di dalamnya. Maka semua yang disampaikan selain kebangkitan Tuhan Yesus bisa-bisa juga adalah suatu kebohongan. Itu konsekuensinya. Nah, kalau semuanya kebohongan,
bisa-bisa ya Yesus bukan Mesias. Dan semuanya akan menerima. Makanya saya katakan, kalau Yesus tidak bangkit, keadaan dunia ini semuanya berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu mengantar kita ke poin nomor 2 di sini. Pentingnya Yesus bangkit adalah betul-betul untuk mengukuhkan bahwa dia adalah Mesias. Coba kita lihat di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini memberitakan bahwa dia mati. Salah satu syarat Mesias adalah dia akan mati. Ya. Dia akan mati. Nah, dia mati. Bahkan kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya. Dia mati. Galatia 1 ayat 4. Dia mati. Dia mati untuk apa? Dia mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk dosa-dosa manusia. Dia mati untuk menggantikan saya dan saudara dihukumkan di atas kayu salib. Dia mati untuk dosa. Mengapa dia mati untuk dosa? Karena dia adalah Mesias. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata berbicara tentang Yesus Mesias tidak hanya sampai kepada dia mati. Dia mati. Karena kalau dia cuma mati dan tidak bangkit, sebenarnya justru ini memberitahukan bahwa dia bukan Mesias jadinya. Kenapa? Karena kalau dia cuma mati karena dosa, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Mesias. Karena bisa jadi dia mati karena dosa dia. Kalau dia tidak bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, makanya ini hal yang sangat penting. Itu sebabnya juga saya ingin sampaikan bahwa isi Injil yang menyelamatkan tidak sampai pada dia cuma mati, tapi harus kita genapkan, harus lengkapi dengan pemberitaan bahwa Yesus benar telah mati, tetapi dia juga benar telah bangkit. Kalau dia cuma mati, saudara, kita bisa, wah, dia mati. Ya berarti memang dia mati karena dosa dia. Karena firman Tuhan bilang, upah dosa ialah maut. Semua manusia kan mati karena dosa. Karena dosa dia. Tapi kita bersyukur bahwa dia telah bangkit. Dan ini mengukuhkan bahwa dia benar-benar adalah Mesias. Mesias, dia adalah Allah yang menjadi manusia supaya dosa manusia itu bisa ditaruh di atas dia dan kemanusiaannya itu mati. Ya. Tapi firman Tuhan bilang dia akan bangkit dan harus bangkit. Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, ini sangat penting. Saya tadi menyebut Yohanes pasal 20. Ya. Coba kita baca. Yohanes 20 ayat yang ke-9. Yohanes pasal 20 ayat 9, firman Tuhan. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia
harus bangkit dari antara orang mati. Harus bangkit. Harus bangkit. Tidak boleh, tidak bisa dia tidak bangkit. Harus bangkit. Dan firman Tuhan mengukuhkan, dia telah bangkit. Petrus mengukuhkan, kami adalah saksi mata, menyaksikan dia telah menampakkan diri kepada kami bahwa dia telah bangkit. Perempuan-perempuan melihat dia. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka bahwa dia telah bangkit. Thomas ketika Tuhan menampakkan diri kepada murid yang lain, dia tidak ada. Dia masih ragu. Dia tidak percaya sampai dia bilang, sebelum saya melihat dengan mata saya dan meraba dia, saya tidak bisa percaya. Akhirnya ketika Tuhan menampakkan diri lagi kepada para murid, Thomas ada di situ. Thomas masih ragu-ragu. Tuhan bilang, sini kau punya tangan, sini. Ini ada lubang nih lubang. Coba. Dan akhirnya Thomas percaya. Benar. Dia telah bangkit. Saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali. Dia yang adalah Allah menjadi manusia mati di atas kayu salib untuk semua dosa kita. Ini adalah pengorbanan yang sangat besar. Tapi kita bersyukur bahwa dia bukan hanya mati dan tidak bangkit. Karena dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Dan dengan kebangkitannya ini membawa kita. Ini mengukuhkan kemenangan saya dan saudara atas maut. Saudara. Kemenangan setiap orang percaya atas maut. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa semua yang Tuhan lakukan di atas kayu salib ini, semua yang telah terjadi dalam kehidupan Yesus untuk semua manusia, tidak bisa teraplikasi secara otomatis kepada saudara-saudara, kepada semua orang berdosa yang hidup, yang lahir, hidup besar sampai melewati akhir balik. Tidak bisa teraplikasi secara otomatis. Kenapa? Karena pengaplikasiannya, saya katakan, memiliki syarat. Apa syaratnya? Iman. Yesus telah mati di atas kayu salib. Firman Tuhan menyaksikan bahwa dia telah bangkit. Dan dia telah menyediakan kemenangan. Bahkan mahkota tersedia. Tapi itu semua tidak bisa teraplikasi kepada seseorang yang hidup melewati usia masa akhir balik, selama dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia satu-satunya. Selama dia tidak mengaminkan bahwa Yesus telah mati untuk saya dan bangkit untuk saya juga, dan saya pun menyadari saya manusia berdosa dan sekarang telah menyesali itu semua dan janji untuk hidup bagi Tuhan. Selama itu belum terjadi, selama itu belum dengan segenap hati diaminkan oleh seseorang, maka semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak mungkin bisa teraplikasi bagi dirinya. Maka diperlukan respon, diperlukan iman dari seseorang. Makanya saya selalu ilustrasikan secara sederhana. Semuanya itu ibarat satu makanan sudah siap saji di meja. Ya, meja panjang, makanan enak-enak pula. Ini kelas A-kelas. Wah, saya lihat yang daging fermentasi itu yang diawetkan itu kan ternyata mahal sekali ya. Yang saya lihat videonya, satu on saja sampai sekian juta gitu kan. Ya ampun. Gimana kalau dia 1 ekor? Waduh, itu mahal sekali. Ya. Tapi itu tidak sebanding dengan nilai yang Tuhan sajikan. Tidak sebanding. Dan Tuhan telah sajikan.
Tapi itu tidak bisa dinikmati kalau kita tidak ambil. Kita tidak ambil. Cara ambilnya bukan dengan usaha, firman Tuhan bilang. Cara ambilnya dengan apa? Dengan iman. Iman itu bukan usaha. Iman itu sikap hati. Sikap hati. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, selalu saya tekankan ketika saya minggil orang. Bapak, Ibu, Saudara, saya di sini memberitahukan kebenaran kepada Anda. Tapi jangan sampai Anda cuma sekedar tahu. Ya, dulunya Anda tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Tetapi sekedar tahu tidak membuat Anda bisa diselamatkan. Ya. Kepengetahuan itu perlu Anda ambil menjadi bagian dari hidup Anda. Pengetahuan itu betul-betul harus diserapi sampai ke dalam hati. Oh Tuhan, sekarang saya jadi tahu bahwa Engkau telah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saya. Saya seharusnya lah sebagai manusia berdosa dihukumkan di sana. Ini harus dari hati. Makanya Paulus ngomong sama jemaat di Roma Roma pasal 10 ayat 10. Dengan hati kamu percaya, ya kan? Diselamatkan, dibenarkan, dan dengan mulut kamu mengaku diselamatkan. Mulai dari mana? Bukan dari mulut, mulai dari hati. Banyak orang di sana tahu, di luar sana cuma tahu, dan itu cuma sampai di mulut, tidak sungguh-sungguh dari hati. Diperlukan dari hati, dari hati. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali. Pentingnya kebangkitan Yesus Kristus. Nomor satu, untuk mengukuhkan bahwa firman yang kita pegang hari ini betul-betul adalah firman Tuhan yang tidak mungkin bisa melakukan kesalahan. Dia adalah Allah yang maha benar. Yang kedua, ini untuk membuktikan bahwa Yesus adalah seutuhnya Mesias, Juru Selamat. Saudara. Yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, sebenarnya ini sudah ada disinggung tadi. Yang ketiga adalah untuk mengukuhkan semua pengajaran, semua doktrin, semua kebenaran yang tercatat di dalam Alkitab adalah benar. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, kita tidak perlu belajar susah-susah bahwa Yesus akan datang kembali. Kita tidak perlu dan tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita tidak akan pernah tahu, karena tidak akan pernah tercatat bahwa Dia akan menjadi perantara antara manusia dan Allah Bapa di dalam surat Yohanes. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Tuhan Yesus akan duduk memerintah selama 1000 tahun dalam kerajaan 1000 tahun. Kita tidak akan pernah tahu bahwa Dia akan menjadi hakim yang adil, yang akan menghakimi semua orang percaya dan semua orang berdosa untuk masuk neraka. Kalau Dia tidak bangkit. Ya, tidak bangkit. Dan mungkin salah satu yang paling fatal hari ini bisa terjadi kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Kita tidak akan pernah tahu dan tidak akan pernah bisa berkata bahwa saya akan hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Bersama Tuhan Yesus. Ya, kalau Dia tidak bangkit. Betul? Oh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kalau itu semua tidak benar, waduh, saudara yang dikasihi Tuhan, jelas keadaan dunia tidak sama dengan hari ini, dan jelas tidak akan sama di masa yang akan datang kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini hal yang sebenarnya sudah sangat jelas, sangat sederhana untuk dipahami. Tetapi saudara, ini betul-betul jangan sampai saking sederhananya kita lupakan atau kita abaikan. Jangan.
karena lewat satu pernyataan yang sangat mudah untuk dipahami ini, ada kebenaran yang tidak murah, ada kebenaran yang nilainya tidak main-main, saudara. Tidak main-main. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pegang teguh iman ini, bahwa Yesus benar telah mati di atas kayu salib, tetapi benar bahwa dia telah bangkit. Hari ini kita peringati, karena firman Tuhan mencatat, dia bangkit pada hari ketiga, hari pertama. Hari ketiga setelah kematian. Sesudah hari ketiga. Ya. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dia bangkit pada hari Minggu. Hari Minggu sebenarnya adalah hari pertama dalam satu minggu berjalan. Oh, firman Tuhan kiranya memberkati saya dan saudara, sehingga ini bukan hanya menjadi sesuatu yang sekedar kita tahu, tapi saya sangat mengharapkan ini sesuatu yang bisa nyangkut di dalam hati semua anak-anak Tuhan, semua kita yang ada di sini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh mengingatnya, sungguh-sungguh menghayatinya, dan menyimpannya jauh di dalam hati kami, sehingga ini tidak mudah untuk kami lupakan, tidak mudah untuk kami lepas. Tolong kami agar kami bisa juga melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.